Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada perkuliahan PLP 1. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai struktur organisasi dan tata kerja sekolah atau lebih dikenal struktur OTK. Nah, berdasarkan Permendikbud RI nomor 6 tahun 2019 ini mengenai pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Nah, untuk SMP sendiri berarti masuk ke satuan pendidikan formal seperti itu ya, karena kita fokusnya ke pembelajaran IPA SMP ya. Jadi berbicara mengenai struktur nantinya struktur organisasi dan juga tata kerja di lingkungan SMP. Kemudian kedudukannya, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan satuan pendidikan pada pendidikan khusus berada di bawah kewenangan dan bertanggung jawab pada dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pendidikan. Jadi kalau SMP itu berarti masuknya nanti adalah ke dinas pendidikan di kabupaten ya. Kemudian untuk tugasnya sendiri, sekolah menengah pertama memiliki tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 tingkatan kelas. Kelas 7, 8, dan 9. Kemudian untuk SMP menyelenggarakan fungsi yang pertama adalah pelaksanaan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan hubungan kerjasama baik dengan orang tua, peserta didik dalam rangka untuk mengoptimalisasi proses pembelajaran ya yang sudah dilakukan di sekolah. Kemudian orang tua juga bisa memberikan bimbingan kepada peserta didik di rumah masing-masing agar lebih optimal kembali. Kemudian juga komite sekolah dan masyarakat serta pelaksanaan administrasi. Nah, di sini pelaksanaan administrasi misalnya mengenai pendataan siswa, kemudian untuk ini ya pengurusan NIS, nomor induk siswa nasional dan sebagainya. Kemudian struktur organisasi yang ada di sebuah sekolah SMP itu yang pertama adalah kepala sekolah. Kemudian ada wakil kepala, ini maksimal adalah 3 orang. Jadi ada bidang akademik, kemudian bidang kesiswaan, kemudian humas, dan kemudian yang keempat ada sarana prasarana, kemudian ada administrasi satuan pendidikan. Nah, biasanya yang sering banyak di sekolahan yang ada itu adalah wakil kesiswaan, akademik, kemudian humas ya, humas dan satgas, biasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kelompok jabatan fungsional, yaitu ada guru dan juga pustakawan. Dan yang keempat adalah kelompok jabatan pelaksana, misalnya kepala laboran dan sebagainya gitu ya. Kemudian bentuk struktur organisasi SMP, nah ini yang paling umum adalah kepala, kemudian kepala nanti dibantu oleh wakil kepala, kemudian nanti ada kelompok jabatan pelaksana, misalnya nanti ada ini ya, kepala TU, kemudian kepala perpus, kemudian kaleb dan sebagainya. Kemudian dari wakil kepala juga nanti akan dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, misalnya adalah guru mapel, kemudian pustakawan dan sebagainya. Kemudian untuk tugas wajib, jadi setiap unsur dalam struktur organisasi itu dalam melaksanakan tugasnya wajib yang pertama harus bisa menerapkan prinsip koordinasi dari atas ke bawah atau bawah ke atas, kemudian mengintegrasikan dan juga mensinkronisasikan di lingkungan satuan pendidikan agar nantinya proses pendidikan yang ada di sekolah itu dapat terintegrasi dengan baik gitu ya, dapat menyatu menjadi satu keseluruhan yang baik sehingga bisa menghasilkan peserta didik yang juga baik. Kemudian yang kedua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya kepala sekolah memiliki tanggung jawab memanajerial sekolah, kemudian nanti ini ya memonitoring gitu ya tugas dari wakasek, guru dan sebagainya. Dan untuk wakasek nanti bertugas sesuai dengan bidang yang
pegangnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh struktur organisasi sekolah. Jadi di sini ada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah ini juga berkoordinasi dengan ketua komite sekolah, kemudian dibantu oleh wakakurikulum, kesiswaan, satgas humas. Kemudian tadi ada pelaksana jabatan fungsional, ada guru, mapel dan sebagainya. Kemudian siswa seperti itu. Nah, di sini guru mapel bisa disesuaikan dengan banyaknya mapel yang ada di sekolah. Jadi nanti melihat juga proporsinya ya, proporsi jam pelajarannya. Jadi misalnya kebutuhan guru mapel di setiap sekolah itu berbeda juga ya. Nanti juga tergantung dari banyaknya mapel, banyaknya jam pelajaran. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih.